Tahsin secara bahasa berasal dari kata hassana yuhassinu tahsinan, yang artinya memperbaiki atau membaguskan bacaan. Secara istilah, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya. Nah, yang dimaksud dengan hak di sini ialah sifat-sifat mutlak bagi huruf, atau sifat yang tidak akan pernah berubah dalam semua kondisi, dalam kondisi apapun. Sedangkan mustahak huruf ialah sifat yang kadang-kadang muncul, dia hanya ada pada kondisi tertentu saja, tidak dalam semua kondisi. Aku mempelajari ilmu tahsin ini ialah fardu kifayah, di mana bila satu orang di kampung kita sudah menguasai ilmu ini secara sempurna, maka gugurlah kewajiban orang-orang yang lain yang dari kampung itu. Nah, sedangkan membaca Al-Quran secara bertajwid hukumnya ialah fardhu ain, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran itu setartil-tartilnya. Nah, makna tartil di sini ialah tak lain dan tak bukan merupakan tahsin itu sendiri. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya oleh para sahabat terkait dengan makna tartil pada ayat tersebut. Beliau katakan, tartil ialah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Maka seseorang bila ingin mentajwidkan huruf, mentahsinkan huruf dengan sempurna dan mengetahui di mana tempat-tempat berhentinya, dia harus mempelajari ilmu tersebut secara utuh dengan bimbingan seorang guru tentunya. Karena ilmu ini bukanlah ilmu yang dapat dipelajari secara otodidak saja, karena harus ada bimbingan dari guru untuk memberikan contoh cara membaca dengan tepat, sehingga tercapailah tahsin dalam membaca Al-Quran. Kemudian Ibnu Jazari mengatakan dalam nazamnya Muqaddimah Al-Jazariyah, wal-akhdhu bit-tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'an athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa membacanya tidak dengan tajwid, maka ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah turunkan Al-Quran, dan demikianlah Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Nah, yang menjadi fokus pembahasan pada nazam ini ialah tingkat perolehan dosa terhadap seseorang yang salah dalam membaca Al-Quran. Nah, perlu dipahami bahwa tidak semua orang yang salah membaca Al-Quran semata-mata langsung mendapatkan dosa. Tidak. Hal ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah merasa mumpuni, sudah merasa cukup dari segi keilmuan dan bacaannya. Naasnya, bacaannya masih banyak yang salah, tapi dia tidak mau memperbaikinya. Nah, orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari berdosa tadi, begitu. Sedangkan orang-orang yang masih dalam tahap belajar, masih tekun dan gigih untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, namun dia masih salah dalam membacanya, maka mereka dimaafkan menurut kesepakatan oleh ulama qiraat. Nah, kemudian di antara keutamaan-keutamaan yang dia dapatkan oleh orang-orang yang mempelajari tahsin, di antaranya ialah pertama, tolak ukur kualitas kebaikan seorang muslim. Dikatakan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian ialah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian ialah mendapatkan 4 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjidnya Allah, mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajarinya, kecuali Allah akan memberikan mereka, menurunkan kepada mereka sakinah, tenteram, dan kemudian mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah. Dan selanjutnya malaikat akan menaungi mereka, dan terakhir Allah akan menyebut nama mereka di hadapan para makhluk-makhluk yang ada di sisi. Masya Allah. Kemudian yang terakhir ialah mendapat derajat yang tinggi. Dikatakan bahwa orang-orang yang ahli Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi ta'ala. Sedangkan orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan dia bersusah payah untuk mempelajarinya, maka bagi mereka 2 pahala.